Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Hanif Saifullah di channel kebanggaan kita bersama Hanif ya. Kali ini akan ngobrol santai aja bahwa belakangan ini saya sering mendapatkan pertanyaan kalau orang udah sakit tuh sebenarnya bisa nggak sih ikut asuransi? Nah, teman-teman sering nggak bertanya dalam hati, kan katanya asuransi mengalihkan resiko bahwa kalau terjadi sakit akan di-cover sama asuransi dan cacat juga di-cover sama asuransi, bahkan sampai terjadi tutup usia juga di-cover sama asuransi. Pertanyaannya adalah kalau orang udah sakit, bisa nggak sih ikut asuransi? Jawabannya bisa. Nah, gimana caranya orang udah sakit tapi masih bisa ikut asuransi? Yuk kita cek video sampai akhir ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan yang namanya kita berbicara mengenai orang yang sudah sakit tapi gimana caranya biar bisa ikut asuransi. Sebelum saya berbicara ke sana, saya akan menjelaskan dulu 3 konsep produk asuransi ya dari sisi seleksi resiko teman-teman ya. Kalau misalkan kita sebut istilah asuransinya adalah underwriting, dan saya akan menggunakan istilah tersebut mungkin di tengah-tengah video sampai dengan akhir video. Jadi saya akan menggunakan istilah underwriting. Underwriting adalah seleksi resiko. Dalam produk asuransi ada 3 jenis proses seleksi resiko untuk produk asuransi. Yang pertama adalah full underwriting, yaitu apa? Seleksi resikonya penuh. Jadi kalau teman-teman mau ikut program asuransi yang menggunakan prinsip full underwriting, itu adalah seleksi resikonya penuh. Jadi gimana nih? Ditanyakan tuh mulai keluhan kesehatan yang teman-teman rasakan, kondisi kesehatan teman-teman hari ini, bahkan kondisi kesehatan yang beberapa tahun lalu, sampai dengan tinggi berat badan, kondisi kesehatan keluarga, itu semua ditanyakan. Jadi full underwriting atau seleksi resiko penuh menanyakan seluruh kondisi kesehatan kita. Keuntungannya apa sih nih? Asuransi berani menjamin kondisi si nasabah sampai dengan nilai uang pertanggungan yang cukup besar. Tapi syaratnya adalah full seleksi resiko atau full underwriting. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah SIO. SIO itu apa sih nih? Simplified Issue Offering. Yang tadi adalah seleksi resiko yang penuh, ini disimplified. Dalam arti sangat sederhana. Biasanya menjelaskan tentang pertanyaannya ada 3, yaitu apakah nasabah telah menderita atau sebelumnya pernah menderita penyakit jantung, stroke, dan kanker, atau orang tua pernah menderita, seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan. Akan lebih mudah lagi prinsip disetujui oleh perusahaan asuransi tentang pertanggungannya. Namun jikalau kita salah satu menjawab pernah terjadi resiko, maka polisnya langsung ditolak teman-teman. Jadi itu yang memang membedakan antara seleksi resiko penuh, full underwriting, simplified issue offering atau disederhanakan. Itu bedanya antara full underwriting, seleksi resiko penuh, dan simplified issue offering atau disederhanakan pertanyaannya, maka dia langsung ditolak. Kalau yang tadi kan ada ekstra premi, pengecualian, ditunda, atau bahkan sampai dengan nanti baru ditolak. Nah, kalau di sini langsung ditolak jikalau memang kita punya resiko tersebut. Nah, yang terakhir adalah prinsip asuransi Guaranteed Issue Offering atau GIO. Nah, di sini dari bahasanya aja jelas, guaranteed, sudah pasti disetujui, digaransi ya. Jadi, nasabah kalau dalam kondisi kesehatan baik ataupun pernah punya riwayat sakit, itu di-cover. Jadi sudah pasti issued ya. Nah, jadi nasabah walaupun di sini dalam kondisi sehat ataupun sudah sakit, sudah pasti polisnya disetujui, digarantit atau digaransi ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, yang udah sakit bisa nggak ikut polis ini? Bisa. Sesuai yang saya bicarakan tadi di depan, bisa nggak sih ikut polis asuransi kalau udah sakit? Bisa. Ingat ya, ada 3. FU full underwriting, SIO simplified issue offering, GIO guaranteed issue offering. Nah, di sini untuk teman-teman yang memang sudah pernah menderita sakit bisa mengikuti polis yang memiliki seleksi resiko untuk guaranteed issue offering ya. Ingat ya, guaranteed issue offering. Polisnya kayak apa sih biasanya nih? Biasanya adalah polisnya itu adalah single premi atau preminya dibayar 1 kali. Dan asuransinya memang tidak sebesar seperti perlindungan full underwriting dan simplified issue offering. Jadi biasanya hanya 125 sampai 150% dari preminya. Itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi bisa cari polis yang seperti ini. Nah,
Perusahaan asuransi ada nggak sih yang jual guaranteed issued offering? Banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sama agennya masing-masing, tanyain klausul polisnya, ada nggak yang GIO. Nah, di situ teman-teman jangan lupa perhatikan juga yang namanya pengecualiannya. Ya, GIO, guaranteed issue offering, digaransi sih polisnya disetujui, tapi apa saja yang tidak di cover teman-teman harus lihat yang namanya guaranteed issue offering police ya, sama agen asuransinya. Terus kita bisa ikut polis yang mana lagi nih? Nah, kita bisa ikut polis yang kedua nih teman-teman. Polis yang kedua itu apa? Police Group Insurance ya. Police Group Insurance itu apa nih? Police Group Insurance adalah polis yang anggota ataupun peserta asuransinya secara grup kumpulan. Biasanya kantor. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja di kantor, pasti kan ada tuh asuransi ya, kartu asuransi. Apapun resiko yang dialami oleh si karyawan tersebut atau pernah yang namanya mengalami resiko, itu tetap di cover. Ya, contoh sederhana mungkin teman-teman punya keluarga ya, seperti kalau perusahaan itu mempekerjakan suaminya, istri dan anaknya juga pasti dapat perlindungan dong, dapat kartu juga. Nah, istrinya pernah yang namanya kena resiko atau punya riwayat sebelumnya, dia tetap bisa menggunakan kartu tersebut sebagai fasilitas asuransi kesehatannya. Nah, itu yang teman-teman bisa pakai. Kenapa sih asuransi individu tidak bisa, asuransi kelompok itu bisa? Karena asuransi kelompok itu adalah hukum sederhananya law of the large number. Jadi hukum bilangan besar. Ya, intinya perusahaan asuransi sudah mengkalkulasi bahwa walaupun nasabahnya tersebut pernah punya resiko, tapi kalau misalkan ikut polisnya secara jumlah besar, itu perhitungan mengenai rasio klaim, rasio pembayaran premi, rasio penerimaan pendapatan, semuanya itu cukup ya. Jadi itu yang kedua. Terus ini penutup yang terakhir. Langkah apa sih yang harus dilakukan kalau kita sudah sakit? Memang kita sudah tidak bisa yang namanya ikut asuransi. Kita tidak sebagai karyawan yang punya asuransi grup. Langkah apa teman-teman? Langkah yang paling tepat adalah mungkin teman-teman lirik kanan kiri orang terdekat teman-teman yang masih sehat. Contoh, jikalau seorang suami, lihatlah istrinya, apakah istrinya masih sehat, istri teman-teman semua. Lihatlah anaknya, apakah masih sehat. Pertanyaannya adalah seperti memutar waktu. Contoh sederhana, kalau misalkan teman-teman sudah dalam kondisi sakit dan memang punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya besar untuk pengobatannya, kira-kira kalau waktu bisa diputar pada saat kondisi teman-teman masih sehat, akankah ingin ikut produk asuransi? Biasanya jawab pasti mau. Ikutnya sedikit, sedang, atau sebesar-besarnya, karena udah tahu resiko itu akan datang. Akan sebesar-besarnya, karena dia tahu suatu hari nanti akan terjadi resiko dan itu akan di-cover sama asuransi dan jumlahnya besar. Tapi apakah waktu bisa diputar kembali? Nggak bisa. Cara sederhana untuk memutar waktu adalah lihatlah kondisi keluarga, teman-teman, istri, anak yang masih sehat. Apakah setiap orang memiliki resiko yang sama terjadi yang namanya resiko sakit, kecelakaan, cacat, dan tutup usia? Semua punya kemungkinan yang sama, cuman waktunya aja kita tidak tahu kapan datangnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mau nggak sih dalam menghadapi kondisi tersebut tidak seperti teman-teman yang memang sekarang dalam kondisi sakit, tidak punya asuransi, bingung mau kemana, tidak punya asuransi, mau ikut asuransi juga udah nggak bisa. Hari ini adalah masa lalu untuk keluarga teman-teman yang masih sehat, masih seger, masih bisa berpotensi untuk mengikuti program perlindungan asuransi, sehingga pada saat terjadi resiko nanti beliau menghadapi kondisi yang jauh lebih baik, dalam arti memiliki program asuransi sehingga tidak pusing lagi. Mau nggak merubah masa lalu orang yang teman-teman cintai tadi, istri, anak, adik, dan orang tua tadi, supaya masa depan 10-15 tahunnya jauh lebih baik pada saat terjadi resiko, tidak seperti teman-teman yang memang sudah dalam kondisi sakit saat ini. Jadi, pesan saya adalah rubahlah masa lalu orang terdekat teman-teman per hari ini, karena hari ini adalah masa lalu untuk besok, lusa, 10-15 tahun yang akan datang. Selamat pagi.